Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ika Septiana Windy Antari, SSI MStar. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Tingkat Pengetahuan dan Kualitas Layanan terhadap Pengambilan Keputusan Masyarakat Muslim dalam menggunakan produk perbankan syariah, khususnya di daerah Kabupaten Madiun. Sebelum lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Cindy Kaila Saada dengan NIM 402200128 dari Perbankan Syariah F semester 5, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Adapun pokok bahasan pada kali ini adalah ada pendahuluan, kajian teori, dan metodologi penelitian. Langsung saja pada bagian pendahuluan, yaitu peneliti dalam menuliskan penelitian ini didasari dilatar belakangi oleh berbagai masalah. Yang pertama, perkembangan dari perbankan syariah itu sendiri yang cukup pesat. Jika dilihat dari sejak awal mulanya masuknya ekonomi Islam ke dalam Indonesia. Selanjutnya, persaingan yang sangat ketat di dunia perbankan itu sendiri menjadikan bank semakin berlomba-lomba dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada nasabahnya. Bisa dilihat dari grafik ini, perkembangan aset perbankan syariah ini dari tahun 2003 sampai 2008 ini perkembangannya cukup pesat. Lalu pemahaman dari dan tingkat melek ilmu dari masyarakat maupun bank syariah itu sendiri masih rendah. Selanjutnya, bank syariah masih memiliki produk yang cenderung kurang variatif dan menjadi pilihan yang sangat sulit bagi masyarakat serta belum memiliki kemudahan dalam mengakses melalui teknologi sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Perlunya peningkatan pengawasan dan pada pengelolaan dana bank syariah. Selain kinerja tiga masalah tersebut, masih ada masalah permodalan, kualitas sumber daya manusia, dan lain-lain yang terdapat pada perbankan syariah saat ini. Contohnya, ada beberapa penelitian yang sudah membahas tentang produk perbankan syariah ini. Penelitian yang dilakukan oleh Sabi dan Aziz dalam jurnal penelitian yang dilakukan menerangkan bahwa alasan tidak minatnya responden terhadap bank syariah itu sendiri lebih didasarkan pada fasilitas dan produk yang dimiliki oleh perbankan syariah yang kurang menarik. Selain dari pengetahuan konsumen dan kualitas pelayanan, literasi keuangan juga sangat penting sebenarnya dalam mempengaruhi keputusan masyarakat untuk menggunakan produk perbankan syariah itu sendiri. Atas dasar masalah-masalah tersebutlah peneliti mengangkat judul penelitian tersebut. Atas dasar latar belakang masalah tersebut, peneliti juga membuat rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana pengaruh tingkat pengetahuan terhadap keputusan masyarakat muslim menggunakan produk perbankan syariah di Kabupaten Madiun. Yang kedua, bagaimana pengaruh kualitas layanan terhadap keputusan masyarakat muslim menggunakan produk perbankan syariah di Kabupaten Madiun. Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh tingkat pengetahuan kualitas pelayanan terhadap keputusan masyarakat muslim menggunakan produk perbankan syariah di Kabupaten Madiun. Rumusan masalah yang sudah saya paparkan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk menguji dan menganalisis tingkat pengetahuan terhadap putusan masyarakat muslim dalam menggunakan produk perbankan syariah di Kabupaten Madiun. Dan yang kedua, untuk menguji dan menganalisis kualitas layanan terhadap keputusan masyarakat muslim dalam menggunakan produk perbankan syariah khususnya di Kabupaten Madiun. Dan yang ketiga,
Untuk menguji dan menganalisis pengaruh tingkat pengetahuan dan kualitas pelayanan terhadap keputusan masyarakat Muslim dalam menggunakan produk perbankan syariah di Kabupaten Madiun. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah yang pertama ada manfaat teoritis. Manfaat teoritis ini dapat menambah pengetahuan, mempertajam dan mengembangkan ilmu pengetahuan dalam perbankan syariah serta sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya. Yang kedua yaitu manfaat praktis bagi Bank Syariah Indonesia dapat dijadikan sebuah referensi untuk memahami lebih dalam tentang pengaruh dari kualitas pelayanan dan kualitas produk terhadap keputusan nasabah serta diharapkan dapat berguna untuk dalam pengambilan keputusan berdasarkan informasi yang diperoleh untuk merencanakan sebuah strategi baru maupun meningkatkan kinerja Bank Syariah itu sendiri. Yang kedua untuk Bank Syariah Indonesia, untuk Bank Indonesia dapat berguna dalam menentukan kebijakan yang akan diambil bank di bidang perbankan maupun di bidang perekonomian sehingga dapat memberikan kemaslahatan bersama. Baik, selanjutnya bagian yang kedua, kajian teori. Di sini ada beberapa landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama, teori tentang keputusan konsumen. Teori-teori perilaku konsumen dibedakan menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, teori ekonomi mikro, yang kedua, teori psikologis, dan yang ketiga, teori belajar, yang keempat, teori antropologi. Selanjutnya teori tentang produk-produk perbankan syariah ada 3, yaitu teori tentang produk penghimpunan dana atau financing, yang kedua produk penghimpunan dana atau funding, yang ketiga produk jasa yang disediakan oleh bank syariah, dan yang ketiga teori tentang peningkatan pengetahuan, yaitu apa sih peningkatan pengetahuan? Pengetahuan sendiri adalah sejumlah pengalaman dengan berbagai macam informasi tentang produk atau jasa tertentu yang dimiliki oleh bank syariah tersebut. Adapun jenis-jenis pengetahuan di sini ada pengetahuan umum dan pengetahuan prosedur. Selanjutnya yaitu teori tentang kualitas pelayanan. Definisi kualitas pelayanan sendiri menurut para suraman, kualitas pelayanan merupakan sebuah perbandingan antara pelayanan yang dirasakan atau sebuah persepsi pelanggan dengan kualitas layanan yang sudah diberikan atau diharapkan oleh pelanggan itu sendiri. Karakteristik kualitas pelayanan di sini ada 4, yaitu yang pertama tidak berwujud, yang kedua tidak terpisah, yang ketiga bervariasi, dan yang keempat mudah lenyap. Ada 3 hal penting dalam proses pelayanan ini. Ada 3, yaitu yang pertama penyedia layanan, yang kedua penerima layanan tersebut, dan yang ketiga jenis layanan apa yang diberikan. Selanjutnya kajian hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang baru ini. Yang pertama dari Antanosius Hardian Permana Yogiarto 2015. Hasil penelitian Antanosius sendiri menunjukkan bahwa bagi hasil, promosi, dan kualitas layanan tersebut bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap sebuah keputusan penggunaan jasa perbankan syariah tabungan mudharabah secara bersama-sama. Selanjutnya ada dari Rose Hamidah Febriasti 2014. Hasil penelitian Rose menunjukkan bahwa bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan mahasiswa menabung di bank syariah, sedangkan kredibilitas karyawan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan mahasiswa menabung di bank syariah. Selanjutnya yang ketiga ada dari Rusmia Wardianti. Hasil penelitian Rusmia menunjukkan bahwa citra merek, tingkat bagi hasil, dan persepsi bunga bank syariah tidak berpengaruh terhadap keputusan masyarakat dalam menggunakan produk perbankan itu.
Kemudian untuk kerangka berpikirnya dapat kita lihat di slide bahwa dapat disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan atau X1 dan X2 kualitas layanan berpengaruh secara parsial terhadap Y atau pengambilan keputusan. Dan yang kedua, dapat kita lihat bahwa tingkat pengetahuan atau X1 dan kualitas layanan atau X2 berpengaruh secara parsial terhadap Y atau pengambilan keputusan. Dari kerangka berpikir yang sudah saya jelaskan sebelumnya tadi, penulis dapat membuat sebuah hipotesis sebagai berikut. Yang pertama, hipotesis tentang tingkat pengetahuan. Dapat disimpulkan H0-nya, tingkat pengetahuan tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan penggunaan produk perbankan syariah di daerah Kabupaten Madiun. Dan HA-nya, variabel tingkat pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap keputusan penggunaan produk perbankan syariah di daerah Kabupaten Madiun. Dan yang kedua, hipotesis kualitas layanan. H0-nya, kualitas layanan tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan penggunaan produk perbankan syariah di daerah Kabupaten Madiun. Dan HA-nya, kualitas layanan berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan penggunaan produk perbankan syariah di daerah Kabupaten Madiun. Yang ketiga yaitu hipotesis tentang tingkat pengetahuan dan kualitas layanan. H0-nya, tingkat pengetahuan dan kualitas layanan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan penggunaan produk perbankan syariah. Dan HA-nya, tingkat pengetahuan dan kualitas pelayanan berpengaruh secara signifikan terhadap pengambilan keputusan penggunaan produk perbankan syariah di daerah Kabupaten Madiun. Selanjutnya adalah bagian ketiga yaitu metodologi penelitian. Di sini ada sebuah rancangan penelitian yang dibuat oleh penulis, yaitu yang pertama, metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif non-eksperimen, dan yang kedua, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, dan yang ketiga, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik. Adalah variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama ada variabel bebas. Variabel bebas dari penelitian ini adalah tingkat pengetahuan atau S1 dan kualitas layanan atau S2. Selanjutnya variabel terikatnya, yaitu variabel terikat dalam penelitian ini adalah pengambilan sebuah keputusan dalam menggunakan produk perbankan syariah tersebut. Lokasi penelitian yang digunakan di sini adalah penelitian dilaksanakan di Kabupaten Madiun, khususnya kepada nasabah Bank Muamalat cabang Kabupaten Madiun. Selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh nasabah Bank Muamalat cabang Madiun yang aktif sebagai nasabah dan melakukan transaksi perbankan selama bulan Januari sampai Desember tahun 2021 dengan jumlah 4,978 ribu nasabah. Sedangkan sampel di sini yang diambil menggunakan teknik penghitungan sampel menggunakan rumus solving, diperoleh sejumlah 370 orang nasabah yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini. Selanjutnya, jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, dan data diperoleh dari responden melalui kuesioner yang akan dibagikan pada masyarakat muslim di daerah Kabupaten Madiun khususnya yang menggunakan produk perbankan syariah. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan kuesioner. Pada penelitian ini, kuesioner atau angket dengan mengajukan beberapa daftar pertanyaan kepada responden dengan harapan responden dapat memberikan respon atas daftar pertanyaan tersebut.
Selanjutnya yaitu instrumen penelitian yang digunakan adalah yang pertama tentang tingkat pengetahuan. Instrumennya adalah yang pertama pengetahuan nasabah tentang produk yang ada di bank syariah. Yang kedua, pengetahuan pembelian terhadap produk tersebut. Yang ketiga, pengetahuan tentang manfaat yang diperoleh jika menggunakan produk tersebut. Instrumen yang kedua yaitu tentang kualitas pelayanan. Di sini yang pertama ada bagaimana kenyamanan nasabah tersebut di bank syariah tersebut. Yang kedua, bagaimana kebersihan lokasi di bank syariah tersebut. Yang ketiga, bagaimana kualitas pelayanan dari karyawan bank tersebut dalam memperlakukan si nasabah tersebut. Instrumen yang ketiga yaitu tentang pengambilan keputusan. Di sini yang pertama adalah kesesuaian layanan produk perbankan syariah tersebut. Yang kedua, kesesuaian keinginan yang diinginkan nasabah dengan produk yang diberikan bank syariah tersebut. Yang ketiga, apakah nasabah tersebut mempunyai keinginan untuk membeli kembali produk yang disediakan bank syariah tersebut. Atau teknik analisis data. Di sini menggunakan yang pertama untuk uji kualitas data menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Selanjutnya menggunakan uji asumsi klasik. Yang pertama ada uji normalitas, yang kedua ada uji multikolinearitas, dan yang ketiga ada uji heteroskedastisitas. Yang ketiga ada uji hipotesis. Yang pertama menggunakan uji regresi linier berganda, yang kedua menggunakan uji T, dan yang ketiga uji F, dan yang terakhir menggunakan uji koefisien determinasi. Alhamdulillah sudah berakhir. Cukup sekian presentasi proposal yang saya berikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.